Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Senin 23 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus, kamu juga harus bersaksi. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita masih diajak untuk merefleksikan, merenungkan tentang amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam amanat perpisahannya di Injil hari ini, ada dua pesan penting yang Yesus sampaikan. Yang pertama, bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran, akan bersaksi tentang Dia. Tetapi ini bukan berarti para murid kemudian tinggal diam. Tidak. Yesus pun katakan, para murid pun harus bersaksi tentang Dia, karena mereka bersama-sama Dia, hidup bersama-sama Dia, menjalani hidup bersama-sama Dia, mengalami, mengenal siapa Yesus. Ini berarti para murid harus terbuka pada tuntunan Roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu yang akan menuntun mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bersaksi tentang Yesus, para murid akan berhadapan dengan penolakan, dengan penganiayaan, bahkan pembunuhan. Bahkan dikatakan dalam Injil, orang-orang yang membunuh mereka mungkin akan berkata bahwa mereka berbuat satu bakti kepada Allah. Singkatnya, saudara dan saudariku, para murid akan mengalami penderitaan dalam kesaksian yang diberikan mereka tentang Yesus. Yesus mau supaya para murid sudah mengetahui tentang ini sebelum semuanya terjadi, supaya mereka siap. Yesus mau mereka siap dan terus bertahan dalam penganiayaan, dalam penderitaan, dan terus bersaksi tentang Dia, tentang Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus sampaikan juga berlaku bagi kita, para murid zaman ini. Pastinya kita para murid zaman ini akan berhadapan dengan penolakan, akan berhadapan dengan penderitaan, akan berhadapan dengan salib,
Kita harus memikul salib kalau kita mau jadi pengikut Yesus. Untuk itu Tuhan minta kita untuk terus berkolaborasi, bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan roh kebenaran. Membiarkan Roh Kudus, roh kebenaran itu menuntun, membimbing kita dalam misi kesaksian kita akan Tuhan. Membiarkan kita terus hidup dalam kebenaran. Biarkan kebenaran yang menuntun kita dalam kegiatan kesaksian kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak mudah memang untuk hal ini. Tetapi kita harus terus berjuang. Berjuang dalam semangat iman akan Tuhan. Kita harus terus berjuang dalam semangat rendah hati, dalam semangat mendengarkan Tuhan. Percayalah, semua kita murid Tuhan, kita bisa melakukan hal ini. Kita semua mampu untuk bersaksi tentang Tuhan dalam hidup kita. Tidaklah perlu berpikir yang besar-besar untuk bersaksi tentang Tuhan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Tapi hal-hal kecil, hal-hal sederhana itu kita lakukan dalam semangat cinta akan Tuhan dan semangat cinta akan sesama yang besar. Cintai dan kasihilah seorang akan yang lain. Hiduplah dalam semangat memberi dan berbagi. Teruslah menjadi berkat buat orang lain. Dengan demikian, dengan apa yang kita buat itu, kita bersaksi akan Tuhan. Dan kita sudah bersaksi akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas karunia kemuridan yang kami terima. Kami Kau layakkan dan pantaskan menjadi saksi-saksi-Mu. Bantulah kami agar terus setia hidup sebagai saksi-Mu. Bantulah kami agar terus berkomitmen bersaksi tentang Engkau. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.